Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di hari ke 5 ya. Kita puasa hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Insya Allah ini adalah hari kelima kita berada di bulan Ramadan dan semoga kita bisa tetap istiqomah ya di dalam ketaatan kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan ini bisa menjadi madrasah atau latihan kita ya, supaya nanti di bulan-bulan berikutnya kita sudah terbiasa untuk senantiasa terikat dengan apa yang Allah minta gitu ya. Karena di bulan Ramadan ini kan kita sebenarnya diminta untuk meninggalkan yang halal. Makan minum kan boleh-boleh saja asalkan kita zatnya juga halal, kita cara dapatinnya halal gitu. Tapi di siang hari kita diminta untuk meninggalkannya gitu kan. Nah, kita aja meninggalkan yang halal aja bisa. Apalagi kalau suruh meninggalkan yang haram, pastinya sangat bisa. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang semoga kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat beliau tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan masuk di kelas. Saya menamakan kelasnya dengan Islamic Medicine Class ya. Saya nggak tahu medicine itu nanti masuknya ke pengobatan atau ke kedokterannya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah kemarin ya, siang Ustadz Dr. Kintoko sudah memberikan judul untuk materi pada pagi hari ini, yaitu adalah sejarah kedokteran Islam. Maka kita harus tahu juga ya sejarah kedokteran Islam seperti apa. Karena ya nanti juga mungkin bisa didiskusikan ke teman-teman semuanya ya. Apakah nanti, karena banyak sekali apa ya, ikhtilaf. Bisa masuk ikhtilaf atau tidak ya, perbedaan mazhab lah gitu ya. Dalam pengobatan Islam ada yang kemudian herbalis dan ada yang kemudian anti kimia gitu, ada juga yang kemudian anti herbal juga gitu ya. Nah, nanti seperti apa nanti boleh didiskusikan kalau ada persoalan-persoalan seperti itu. Saya juga mau nanyakan hal tersebut nanti pada Pak Kintokonya ini nanti. Nah, beliau sudah nyambung tadi, alhamdulillah. Beliau baru saja selesai sholat di masjid, beliau baru selesai sholat subuh dan beliau kabarnya baru pulang dari umroh gitu ya. Sudah pulang atau masih di Arab, saya enggak tahu, nanti kita coba dan kita minta berkahnya aja nanti ya. Nah, semoga baru pulang umroh kan doanya makbul, insya Allah nanti kita minta doa beliau. Sudah hadir belum ya? Nah, sambil menunggu beliau, nah, saya sedikit perkenalkan beliau. Nama lengkap beliau adalah, saya kebetulan tadi nemu website pribadi beliau di aptkintoko.com. Ya. Nama lengkap beliau Dr. APT Kintoko MSc. Beliau adalah ahli herbal Indonesia. Nah, jadi yang suka-suka dengan herbal, nah nanti bisa diskusi dengan beliau. Beliau kayaknya banyak sekali juga sharing dan diskusi. Instagram beliau Dr. Kintoko. Nah, Dr. Kintoko. Nah, nanti bisa dicari ya, bisa untuk sharing-sharing tentang herbal. Kemudian beliau adalah kepala SP3T Dinkes DIY. SP3T itu adalah Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional. Karena beliau juga fokus di situ, dan kemudian beliau adalah Ketua HKTI Kabupaten Bantul, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kalau tidak salah ya. Nanti beliau juga mudir dari Pondok Pesantren Tahfidz Entrepreneur Abdurrahman Ali. Beliau S1 di UGM dengan jurusan farmasi dan profesi.
S2-nya di University Kebangsaan Malaysia, jurusan biokimia, dan S3-nya di Guangxi Medical University China, jurusan farmasi juga. Dan insya Allah hari ini kita akan beliau akan sharing bersama kita, yang hari ini judulnya beliau memberikan sejarah sejarah kedokteran Islam. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sudah pulang atau masih di umroh, Ustadz? Sudah pulang ini, Oh, barusan alhamdulillah. tengah malam. Masya Allah. Baru tengah malam sampai dan alhamdulillah pagi ini sudah langsung sharing sama kita ya. Alhamdulillah, semoga berkah ini ilmunya dan nanti berkah doa juga dari beliau insya Allah ya. Nah, baru saja umrah. Sudah siap Ustadz? Oke, sudah siap insya Allah. Siap-siap. Monggo tafadhol Ustadz. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz. Tafadhol, masyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan memberikan nikmat yang tak terkira, di antaranya adalah nikmat iman. Dengan itu kita bisa eh, mudah menjalankan perintah Allah kaitan dengan puasa ini, dan kalau nanti kita bahas ya di sesi rasionalisasi Islamic Medicine, puasa termasuk bagian yang eh, memberi dampak ya kepada kesehatan kita. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah pada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kaitan dengan Islamic Medicine ini. Beliau adalah salah satu yang nanti menjadi peletak dasar ya dari kedokteran Islam, kedokteran Nabi kemudian berkembang menjadi kedokteran Islam. Dari sana kemudian menjadi dasar dari perkembangan yang disebut dengan modern medicine atau kedokteran modern yang saat ini menjadi mainstream kita semuanya. Boleh saya bisa diberikan akses untuk share tadi kan? Siap, sudah Ustadz. Baik, syukran. Ya, jadi ini sangat penting ya bicara tentang Islamic medicine ini, karena adanya peradaban-peradaban besar di dunia, termasuk peradaban sebelum pra-Islam, itu selalu menyentuh pada sisi yang disebut dengan eh, peradaban-peradaban di bidang kesehatan gitu ya. Yang itu mungkin masih kita anggap dengan konteks kedokteran klasik atau kedokteran kuno. Seperti misalkan eh, peradaban pada saat Babilonia, misalkan Mesopotamia, Sumeria, ya, Assyria, itu adalah contoh-contoh peradaban-peradaban kuno yang juga syarat dengan adanya unsur atau berkaitan dengan
kesehatan gitu. Ya, jadi materi yang nanti akan saya sampaikan itu aspeknya, karena saya ada 3 kali tatap maya nanti ya. Jadi yang pertama tentang sejarah Islamic Medicine itu sendiri, kemudian bagaimana sebuah rasionalisasi Islamic Medicine, dan bagaimana kemudian implementasi. Itu yang terpenting. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, belajar tentang uh, Islamic Medicine itu harus tahu urutannya, bahwa sebelum Islamic Medicine itu ada yang disebut dengan istilahnya adalah era pra-Islam. Bahkan sebelum prophetic medicine maksud saya itu adalah era pra-Islam. Era pra-Islam itu nanti atau bisa kita pahami adalah era di mana peradaban-peradaban besar, peradaban kuno yang pernah ada eksis di dunia ini, itu diantaranya yang tadi saya sebutkan ya, peradaban-peradaban yang dulu biasa kita sebut dengan peradaban atau kebudayaan sungai gitu, atau tepi laut ya. Karena pada masa itu sebagian besar masyarakat itu memang hidup di sepanjang uh, sungai atau di tepi laut gitu ya. Dan itu juga terjadi di Indonesia ya. Ini nanti saya akan melakukan komparasi berdasarkan dari tahun ya. Indonesia itu juga termasuk awal-awal itu juga peradabannya adalah peradaban pesisir gitu, atau peradaban tepi eh, lautan gitu, masuk sungai. Kalau itu ada di daerah eh, dalaman seperti di sekitar Sungai Berantas itu untuk Majapahit ya. Nah, peradaban besar dunia kita sebut sebagai ancient medicine, kedokteran kuno, itu adalah kedokteran-kedokteran yang di mana di situ memang belum ada penetapan-penetapan berkaitan dengan perkara-perkara yang menyentuh sisi akidah. Artinya apa? Artinya ya mungkin saja di dalam kedokteran kuno atau klasik itu masih mengadopsi eh, prinsip-prinsip yang sifatnya atau disebut sebagai eh, apa itu namanya, pagan ya, budaya kebudayaan pagan, atau mungkin kalau disebut juga animisme ya, dinamisme, keyakinan kepada leluhur, kepada roh ya, nenek moyang. Itulah yang baru dipahami sistem. Jadi kalau orang kena suatu penyakit itu selalu dikaitkan dengan uh, roh atau leluhur gitu ya. Itu mendominasi pada pada kebudayaan agan atau pada uh, era pada masa itu. Lalu muncul yang disebut dengan prophetic medicine, di mana pada masa inilah kemudian Rasulullah itu diutus oleh Allah dan untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan ya. Jadi tidak hanya masalah uh, berkaitan dengan apa namanya agama, tetapi juga prinsip-prinsip yang muncul daripadanya itu juga dibersihkan, dipurifikasi oleh Rasulullah, termasuk pengobatan-pengobatan pra-Islam yang syarat dengan paganisme seperti Egypt atau Mesir ya. Kemudian tadi kebudayaan-kebudayaan kuno lainnya tadi itu setelah memasuki era ini oleh Rasulullah kemudian ditapis gitu, screening, dipurifikasi. Sehingga kalau kita bicara tentang prophetic medicine, kedokteran Nabi jelas dari sisi akidahnya itu tingkat kemurniannya sangat tinggi, bahwa di situ tidak ada lagi unsur-unsur penyembahan kepada roh-roh ataupun leluhur yang dianggap itu sebagai sumber bencana atau sumber malapetaka atau penyakit yang dianggap oleh keyakinan sebelum
pra-Islam. Nah, tetapi yang harus dipahami pada masa yang sama, ini juga nanti muncul istilah badan atau kedokteran tradisional gitu. Termasuk diantaranya adalah yang nanti akan kita eh, jajarkan, ya istilahnya kita sandingkan pada saat apa yang terjadi di Arab pada masa itu, pada masa Rasul, dan apa yang terjadi di Indonesia kaitannya dengan perkembangan kebudayaan di bidang kesehatan atau di bidang kedokteran. Lalu muncul kemudian nanti Islamic medicine. Ini yang paling kentara itu adalah munculnya para cendekiawan Muslim atau Muslim scholar, ya, yang memberikan andil besar kepada upaya-upaya rasionalisasi, saintifikasi, ya, sehingga konsep-konsep prophetic medicine yang berdiri di atas akidah yang kokoh yang sudah Rasulullah SAW contohkan itu kemudian diartikulasikan, ya, di dalam sebuah sistem kesehatan. Ya, itu implementasinya nanti ke sana. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam masa Islamic medicine, itu sistem kesehatan pada masa itu adalah yang terbaik pada masanya atau pada eranya, dan meninggalkan 600 tahun lebih dulu dibandingkan dengan peradaban Eropa yang pada masa itu masih mengalami yang disebut dengan Dark Age, gitu ya, era kegelapan gitu. Jadi Islamic medicine ini menunjukkan belum pernah ada gitu ya peradaban sebelumnya yang memiliki kecanggihan teknologi dan ketinggian ilmu kesehatan, ya, sebelumnya. Sebelumnya itu berarti sebelum masa ini kan berarti adalah masa kedokteran kuno tadi atau peradaban-peradaban pra-Islam itu. Artinya pada masa eh, Muslim sekuler inilah kemudian muncul nanti istilahnya adalah Islamic medicine gitu ya. Nah, Islamic medicine ini seiring dengan eh, apa perkembangannya mengikuti sejarah dari peradaban-peradaban Islam masa itu dari generasi ke generasi, ya, dari Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan seterusnya sampai Utsmaniyah itu nanti akan terjadi satu perpindahan ketika Islam itu menguasai Andalusia, yaitu daerah-daerah seperti Spanyol, ya, kemudian Portugal gitu. Dan Islam kemudian masuk ke sana beserta dengan peradaban eh, yang dikembangkannya termasuk dalam bidang kesehatan. Jadi kemudian disitulah eh, terjadi transfer pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian memicu terjadinya yang disebut dengan Renaissance. Ya, Renaissance atau eh, masa di mana kemudian terjadi perubahan eh, di Eropa pada saat itu masa kegelapan, sehingga dengan adanya pencerahan, ya, di era Renaissance itulah kemudian mulai terjadi proses perpindahan dari Islamic medicine kepada modern medicine. Nah, eh, sampai yang kita terima saat ini itu adalah menggunakan mainstream yang modern medicine, atau biasa kita sebut juga ini dengan istilahnya adalah kedokteran barat atau western medicine. Jadi era ini adalah era yang sangat panjang, tetapi titik perkembangan dunia peradaban
dunia di bidang kesehatan itu ada titik puncaknya itu ada di Islamic medicine, ya, yaitu yang menjadi landasan kemudian dikembangkannya Western medicine atau modern medicine, Western medicine atau modern medicine. Dan selanjutnya menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, karena kita melakukan kritik terhadap beberapa tindakan-tindakan Western medicine atau modern medicine yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kehalalan. Ya, ada satu kajian yang menyatakan tentang penggunaan etanol misalkan. Ini fikih kontemporer ya. Kenapa yang digunakan dasar adalah alkohol misalkan? Kenapa bukan yang lain yang itu juga bisa sebagai upaya untuk melakukan sebuah desinfektasi yang non alkohol gitu. Ada atau tidak ada ya, tetapi tidak menjadi mainstream dalam konteks desinfektasi di dalam dunia kesehatan modern, karena lepasnya konsep akidah di dalam Western medicine atau modern medicine ini yang kemudian menjadi sebuah problem di mana kemudian cabang-cabangnya yang dibentuk daripada tindakan-tindakan itu tidak lagi mempertimbangkan konsep halal haram gitu. Itulah yang membedakan secara jelas antara Islamic medicine dengan Western medicine. Maka autokritiknya adalah back to, kembalikan lagi konsep Islamic medicine tetapi terintegrasi dengan konsep-konsep kedokteran modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam akidah Islam. Sehingga ada istilah ini gelombang islamisasi ilmu dan seterusnya, masuk dalam bidang kesehatan. Jadi inilah potret kalau kita ingin melihat perkembangan dunia kesehatan yang saat ini menjadi mainstream kita, masih kita memasuki konsep Western medicine. Baik, sekarang kita akan bicara tentang landasannya. Kenapa ya kalau bicara tentang back to Islamic medicine integrated atau terintegrasi dengan prinsip-prinsip modern medicine yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau yang sesuai dengan akidah Islam atau kehalalan halal haram gitu. Sebetulnya dari ayat ini ya, dari ayat ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, ya, termasuk suri teladan yang berkaitan dengan bagaimana gaya hidup sehat dari Rasulullah SAW. Nanti kita bisa mempelajari itu ya, sumber kitabnya kalau bicara tentang Tibu Nabawinya ya, atau prophetic medicine ya, salah satu yang bisa diambil itu adalah kitab misalkan Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, dan kitab ini termasuk kitab pertama kali yang membahas tentang fisik Rasulullah. Jadi belum ada apa namanya kitab yang bicara tentang bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu ditulis oleh Imam At-Tirmizi dengan judul Syama'il Muhammadiyah, kemudian umat Islam pada masa itu termasuk pada saat ini menjadi tahu bentuk atau gambaran fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang rambutnya, tentang perutnya, tentang semuanya, ya. Karena Syama'il Muhammadiyah ini menggambarkan
postur dan gestur. Istilahnya seperti itu. Maka kemudian menjadi spirit bagi kita untuk meneladani bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memiliki kesehatan yang demikian sangat sempurna ya, dalam arti misalkan kita melihat tentang sirah ya nabawiyah, di sana dikatakan Rasul itu sakit dalam sepanjang hidupnya itu 2 kali ya. Pertama ketika diracun ya oleh Zainab binti Haris, yaitu istri dari seorang pembesar Yahudi pada perang Khaybar gitu. Nah, beliau sakit, beberapa sahabat meninggal karena makanan yang dihidangkan yaitu daging kambing pada itu ya itu diracuni oleh Zainab binti Haris ini. Nah, yang kedua adalah ketika beliau 3 hari sebelum wafat, itu beliau menderita demam. Jadi selebihnya beliau adalah mempunyai figur apa namanya kondisi yang sangat sangat fit ya, dan itu seperti yang digambarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam apa eh, Sama'il Muhammadiyah tadi ya. Itu sangat sangat terkait, sangat berhubungan dengan itu. Lalu ayat yang kedua yang menjadi dasar dari pengembangan, kalau pertanyaan tadi adalah back to Islamic medicine gitu ya. Jadi kembalikan lagi kedokteran Islam itu dengan rasionalisasi yang sudah ada di dalam ilmu-ilmu kedokteran modern saat ini. Karena ada ilmu-ilmu kedokteran modern saat ini yang tetap masih bisa dipakai dalam konteks metodologi ya ilmiahnya, rasionalisasinya, yang itu jika diintegrasikan dengan konsep Islamic medicine, maka kita akan mendapatkan sebuah pola kedokteran yang bisa dikatakan sebagai kedokteran yang postmodernis gitu ya, yang memang itulah yang diharapkan dari sisi pengembangan teknologi kedokterannya, itu sangat mendukung, tetapi tidak melupakan konsep eh, kehalalan. Jadi tinjauan tentang tindakan-tindakan itu mendasarkan kepada prinsip-prinsip akidah dan syariah gitu. Nah, inilah yang kemudian sedang didorong oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia saat ini, membentuk namanya lembaga kesehatan ya, lembaga kesehatan yang disebut LKMUI. Nah, ini LKMUI inilah yang berharap itu akan memberikan sebuah konsep tentang pelayanan kesehatan syariah. Begitu. Kebetulan saya ada di tim di LKMUI gitu ya. Jadi mengikuti apa namanya sejarah apa namanya isu-isu yang sekarang sedang dikembangkan. Nah, ayat yang kedua ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kalau kita tarik dalam konsep Islamic medicine atau maaf prophetic medicine pada masa itu, bahwa apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan, baik itu berupa ketetapannya, ucapannya, atau yang dipraktekkan sendiri oleh beliau, misalkan beliau mengkonsumsi madu misalkan ya, tapi ada herbal yang beliau sampaikan meskipun beliau tidak menggunakannya, seperti lidah buaya misalkan pada kasus konjungtivitis atau mata yang mengalami peradangan itu. Eh, jadi ini adalah eh, betul-betul adalah sebuah bukan bukan hawa nafsu ya, bukan hawa nafsu, tapi semata-mata karena itu eh, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini yang masih dinisbatkan dalam konteks prophetic medicine. Jadi ini masih merujuk kepada apa-apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya dari Anas. Di sini
bunyinya adalah annahu utiya quwata salasina. Telah dikaruniakan kepada baginda Rasulullah SAW kekuatan 30 lagi sehat. Jadi ini menyambung dengan tadi di dalam sirah bahwa Rasulullah itu sakit apa namanya 2 kali tadi. Nah, karena memang keseharian Rasulullah itu atau karena pada diri Rasulullah itu terdapat kesehatan yang sempurna, yang totalitas gitu. Sehingga itu yang layak menjadi dasar kita untuk meneladani beliau gitu. Nah, kalau bicara masalah kedokteran Nabi atau prophetic medicine yang ini nanti menjadi dasar bagi Muslim scholar atau cendekiawan Muslim untuk apa namanya mengkaji lebih lanjut ya, merasionalisasikan gitu ya. Itu nanti ada beberapa yang berkaitan dengan makanan gitu. Kemudian yang berkaitan dengan puasa ya, yang berkaitan dengan herbal dan seterusnya. Kemudian ada juga yang nanti berkaitan dengan misalkan olahraga ya, hukam, ru'ya dan seterusnya. Ini adalah konteks yang kemudian nanti pada era setelahnya yang disebut Islamic medicine tadi, ini akan dikembangkan dasar-dasar atau prinsip ini oleh cendekiawan Muslim. Termasuk di dalamnya nanti ada implementasi di dalam sebuah sistem kesehatan. Kalau bicara tentang sistem kesehatan itu ada fasilitas atau sarana prasarana kesehatan sehingga nanti membentuk sebuah konsep adanya bangsal di rumah sakit dan seterusnya. Itu adalah masa-masa di mana memang peradaban Islam pada masa itu memberi apa namanya pencerahan kepada dunia termasuk di dalam dunia kesehatan itu sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa peradaban Barat saat ini atau kedokteran Barat saat ini itu berhutang besar kepada peradaban Islam, terutama ketika peradaban Islam itu masuk ke Andalusia dan memberikan apa namanya bangunan keilmuan, terutama di bidang kesehatan atau kedokteran, di mana pada masa itu Eropa masih masa kegelapan. Sehingga saya pernah mengikuti pameran ya waktu itu di Kuala Lumpur, waktu saya masih mengambil S2 di sana tahun 2007 ya. Itu ada pameran tentang teknologi-teknologi kedokteran ya yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim termasuk untuk bedah dan sebagainya. Dan teknologi di bidang eh, farmasi ya, salah satunya adalah teknologi untuk mengekstraksi atau menyuling suatu minyak asiri yang apa waktu itu dicontohkan itu adalah rose atau apa namanya mawar gitu ya. Itu Eropa itu tertinggal 600 tahun gitu. Belum mengenal sama sekali teknologi itu, baik teknologi kedokteran maupun teknologi di bidang kefarmasian gitu. Itu untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya peradaban Islam atau kedokteran Islam itu benar-benar memberi eh, inspirasi bagi perkembangan kedokteran modern saat ini. Atau dengan istilah lain tadi saya katakan kedokteran modern atau kedokteran barat itu berhutang kepada peradaban Islam pada masa itu. Karena mereka sebelumnya sudah tertinggal 600 tahun. Nah, kembali kepada di Rasulullah SAW, ketika memasuki fase Madinah, beliau itu aktivitas kesehariannya itu sangat-sangat disiplin ya dan sangat-sangat teratur berkaitan dengan rutinitas harian yang beliau lakukan mulai dari bangun tidur apa namanya subuh ya eh, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh rutinitas dan
ini kalau nanti dikaji rasionalisasinya, semuanya ini memberikan dampak kepada konsep kesehatan yang totalitas, yang holistik dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kesehatan fisik, kemudian kesehatan spiritual, emosional, ya psikis, sosial dan seterusnya. Maka melihat dalam konteks kedokteran Islam itu tidak bisa hanya mendasarkan pada satu pendekatan saja. Misalkan hanya melihat pada sisi fisiknya saja, tetapi tidak melihat atau kemudian melupakan aspek-aspek spiritual misalkan. Dan banyak jurnal-jurnal ilmiah yang juga menunjukkan hubungan antara spiritualitas dengan derajat kesehatannya. Misalkan saya pernah membaca satu artikel, kenapa di kalangan para ulama di Mesir itu mereka para ulama yang di Mesir itu jarang sakit dibandingkan dengan orang awam, maksudnya yang bukan dari kalangan ulama gitu. Ini maksudnya ingin mengkaitkan hubungan antara spiritualitas atau kita sebutlah tentang ketakwaannya gitu dengan mereka yang masyarakat awam secara umum yang mungkin spiritualitasnya bisa dibilang ya kurang begitulah. Itu ternyata juga berdampak pada eh, apa namanya derajat kesehatannya. Nah, ini adalah pola yang eh, di dalam konsep kedokteran Islam itu sangat-sangat diutamakan konsep pendekatan secara holistik di dalam proses sebuah pendekatan modalitas terapi gitu ya. Nah, kita ingin sampaikan inilah ini bisa dilihat di jurnal European Journal of Medicinal Plants ya. Bagaimana sejarah munculnya kedokteran Islam yang menginspirasi munculnya kedokteran Barat ya yang sampai saat ini masih eksis meskipun penuh dengan kritik yang disampaikan tentang kedokteran yang sangat kapitalisme gitu ya, kedokteran modern saat ini yang melupakan konsep-konsep eh, apa namanya spiritualitas ya, hingga melihat manusia hanya dari sisi fisik saja, tetapi itu sudah disadari sebetulnya di beberapa jurnal saya membaca eh, autokritiknya mereka sendiri terlalu eh, mendominasikan pada konsep hanya pendekatan jasa dia saja gitu. Itu sudah mulai ada pendekatan-pendekatan yang diarahkan kepada spiritualitas gitu. Mengapa mereka baru menyadari itu? Karena memang sejak lahirnya itu sudah sekuler gitu. Sejak lahirnya kedokteran modern ini itu sudah sekuler dalam konteks eh, apa namanya masa masa Renaissance ya, masa kemudian memisahkan urusan antara dunia dengan akhirat gitu ya. Itu ya mempengaruhi di dalam cara pandang mereka tentang kedokterannya gitu. Jadi urutannya kan seperti ini ya. Quran ya dan Sunnah ini menjadi landasan yang tadi sudah saya jelaskan ini mempurifikasi dari peradaban-peradaban eh, kuno atau ancient medicine ya kedokteran kuno yang masih syarat dengan praktek-praktek paganisme, praktek-praktek yang masih mempercayai adanya tadi pengaruh ruh, roh itu ya, kemudian nenek moyangnya anu leluhur ya dan seterusnya itu dengan kemudian diturunkannya Al-Qur'an ini di apa namanya dalam sirahnya ini kan surat apa namanya yang dibacakan Iqra ya surat Al-Alaq itu menandai bahwa masa itulah kemudian Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul dan kemudian Rasulullah juga melakukan purifikasi
terhadap seluruh praktek-praktek masyarakat pra-Arab, ya, pra-Islam maksud saya, termasuk kebudayaan-kebudayaan yang bersentuhan dengan kesehatan gitu. Maka nanti ada beberapa yang masih diperbolehkan, terutama yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu maka di sini nanti Rasulullah akan menyebutkan beberapa tumbuhan yang sebetulnya itu sudah ada sebelum Islam datang gitu. Karena itu sudah terjadi proses transaksi atau perdagangan antara dunia Arab ya pra-Islam dengan eh, masyarakat di luar daripada Arab. Sehingga nanti di situ nanti dirasionalisasi, nanti saya akan jelaskan satu contoh, misalkan dulu kita bicara tentang Kustul Hindi ya, Kustul Bahri. Kalau kita lihat ya, Kustul Hindi, Kustul Bahri itu memang sudah dikenal masyarakat Arab sebelum Islam itu datang gitu. Itu sudah ada gitu transaksi perdagangan mereka, baik yang lewat jalur sutra ataupun yang lewat jalur laut gitu. Kalau jalur sutra itu sebutannya nanti Kustul Hindi gitu, cendana hitam gitu. Tapi kalau lewat jalur laut namanya Kustul Bahri. Bahri itu adalah lautan. Jadi memang mendapat sampainya tanaman ini eh, apa namanya si Kostus ini ya, Kustul Kustul Hindi gitu, dan Kustul Bahri ini itu lewat dua jalur itu gitu. Ini contoh bagaimana pemurnian purifikasi yang dilakukan Rasulullah itu eh, tidak semuanya kemudian peradaban kuno atau peradaban pra Islam itu ditolak gitu. Tidak. Beberapa yang memang itu tidak ada unsur katakanlah paganisme dan sebagainya itu tetap boleh gitu. Tetap diteruskan gitu. Termasuk bekam. Bekam itu juga sebelum Rasulullah diutus, bekam itu sudah dikenal di masyarakat yang di sini saya sebutkan Chinese medicine di dalam TCM itu juga sudah ada praktek-praktek seperti itu. Maka dari mana kita mengambil kesimpulan dari kejadian ketika Rasulullah SAW itu diracun itu, kemudian Rasulullah melakukan hijamah atau bekam. Nah, pertanyaannya bahwa bekam itu sendiri itu memang sudah eksis, sudah ada eh, sebelum masyarakat Islam, gitu, Arab Islam gitu. Nah, ini yang Chinese medicine, Indian medicine, Romawi gitu ya, yang sebelumnya dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani atau sistem pengobatan Yunani, Unani disebutnya Unani. Kemudian jauh sebelumnya juga adalah Mesir, Mesir kuno ini, ancient. Ini yang seera itu seperti Mesopotamia. Nanti ada di sini sebelum Mesopotamia itu masih ada lagi. Nanti ada Sumeria, Assyria, Babilonia gitu ya. Ini adalah yang dimaksud dengan ancient medicine. Jadi ini kebudayaan-kebudayaan kuno gitu ya, yang hidup atau eksis karena namanya eh, kesehatan itu mesti mengikuti peradaban itu sendiri. Selama ada manusia pasti ada orang yang sakit dan selama itu pasti ada upaya untuk mereka mencari kesembuhan. Nah, modalitas terapinya itu dibangun oleh masing-masing ini ya, masing-masing apa peradaban itu beda-beda gitu. Jadi ini itu saya bagi menjadi ada yang tradisional, ya, ada yang ancient, ya. Ini ancient Mesopotamia, ini ancient, ya, Egyptian ini ancient gitu. Tapi kalau Persia ini ada yang ancient, ada yang tradisional, gitu. Jadi inilah peradaban-peradaban selain daripada jalur Rasulullah SAW yang kemudian membentuk yang disebut dengan prophetic medicine ya atau kedokteran Nabi. Di sisi lain juga
Islamic medicine ini juga dipengaruhi oleh tradisional gitu, ya, oleh tradisional dan oleh ancient. Namun nanti di sini ada fase di mana kemudian para innovation atau para eh, Muslim scholar atau cendekiawan Muslim pada masa itu nanti yang mengembangkan dari berbagai kebudayaan ini atau berbagai berbagai eh, keilmuan atau bangunan keilmuan di bidang kesehatan itu menjadi sebuah Greco-Arab and Islamic medicine. Dan inilah abad di mana terjadi yang disebut dengan masa keemasan atau era keemasan. Di saat yang sama, kedokteran Barat itu masih mengalami dark age, masih mengalami kegelapan. Jadi ini yang tadi saya sebutkan terjadi eh, terjadi rentang waktu 600 tahun gitu. Perbedaannya itu antara Golden Age eh, of the Arab Islamic Civilization ini, ya, di bidang Islamic medicine, dan Dark Age atau masa kegelapan. Jadi kalau saat ini kita itu terbalik, tertinggal, nah itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa gitu? Yang jelas pasti karena eh, terjadi kemunduran pola pikir di kalangan umat Islam itu sendiri gitu kan. Karena sejarahnya nenek moyang atau para salafus soleh kalau boleh dikatakan seperti itu adalah orang-orang yang polimet gitu. Polimet itu mereka ini dokter tapi seorang ulama gitu ya. Saya kasih contoh, Syekh Aksamsuddin, gurunya dari Muhammad Al-Fatih misalkan. Itu seorang microbiologist. Beliau ini seorang syekh, ya, tetapi latar belakang pendidikannya itu adalah seorang dokter bidang keahliannya mikrobiologi gitu. Luar biasa kan? Itu pola-pola yang dulu pada masa itu hal yang biasa gitu. Seorang dokter tapi ulama, seorang dokter penghafal Quran misalkan. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi, ya, penakluk Palestina. Itu adalah seorang farmasis, seorang apoteker, seorang ahli obat, tetapi menjadi panglima perang yang menguasai strategi perang dan sebagainya. Jadi itu hal yang biasa terjadi, nggak seperti saat ini kita lihat sistem kedokteran Barat saat ini yang sangat-sangat materialistik, kapitalistik, sehingga apapun semuanya dinilai dengan uang gitu. Mengapa? Karena memang sistem yang sekarang menguasai kita itu adalah sistem kapitalis. Sehingga semuanya dikapitalisasikan. Nah, inilah yang harus dipahami di mana peran umat Islam pada masa itu ya paling besar adalah pada ini inovasi yang dilakukan cendekia Muslim ini kontribusinya besar sekali. Kita bisa lihat ke gambar di samping ini ya, yaitu bagaimana perkembangan obat-obatan pada masa itu yang disebut sebagai masa atau era Arab Islam, farmasi, farmasi pada masa Arab Islam. Ini kontribusinya dari para cendekiawan Muslim kita bisa lihat Ibnu Sina, ya, kemudian Ar-Razi, kemudian Ibnu Hayyan, Zahrawi, ya, Al-Biruni dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa eh, pengembang daripada teknologi obat-obatan itu juga para muslim sekuler ini yang tadi saya sebutkan satu contohnya, misalkan mengembangkan teknologi ekstraksi dari zat aktif yang ada pada eh, minyak mawar atau rose, ya. Dan ini pun juga sama. Ini mendasarkan
seiring dengan pada sistem kedokteran kuno gitu. Kemudian mengalami masa keemasan ya setelah turunnya wahyu atau masa di mana Arab itu mengalami sebuah era pencerahan gitu ya, tercerahkan gitu. Itu yang kemudian membangun seluruh sistem kehidupan termasuk di dalamnya adalah pengembangan di dunia obat-obatan. Jadi dua-duanya ini nggak boleh dilupakan ya, bahwa sekarang kemudian industrialisasi farmasi itu dikuasai oleh Barat sebagai modern Western farmasi, itu tidak boleh dipisahkan bahwa itu sumbangsihnya dari para cendekiawan Muslim, terutama yang mendalami bidang kefarmasian atau obat-obatan, itu sangat besar di sini. Sangat-sangat besar. Jadi ini nggak ada jalan lain Western medicine tanpa melewati masa yang namanya Arab Islam farmasi gitu. Sama hanya dengan di sini tidak ada yang namanya kedokteran modern saat ini tanpa mengalami masa yang disebut dengan Greco-Arab and Islamic medicine. Jadi semuanya lewat itu karena zamannya memang sesuai dengan urutannya tadi. Zamannya adalah mengikuti masa masa keemasan, eh, capaian-capaian di bidang kedokteran Islam pada masa itu, dan Barat belum berkembang sama sekali gitu, tertinggal 600 tahun tadi gitu, Dark Age itu masih masa kegelapan. Jadi ini menjadi introspeksi ya bagi kita umat Islam gitu. Kenapa kemudian sekarang terbalik gitu. Sekarang yang menjadi mainstream itu ya kalau kedokteran barat, kalau kemudian obat sintetik gitu. Itu adalah satu step yang perlu kita pahami bersama. Eh, Mereka tidak berkembang seperti saat ini kecuali mereka mengikuti masanya atau mengikuti eranya, di mana era kedokteran Islam dan farmasi Islam inilah yang membangun konsep dari peradaban Barat saat ini, baik di bidang kedokteran maupun di bidang eh, obat-obatan atau kefarmasian. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada konsep Tibun Nabawi atau kedokteran Nabi yang tadi dilandaskan pada dua ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah konsep yang nanti diterjemahkan bahwa Tibun Nabawi itu ada Tibul Wiqai dan Tibul Ilaji gitu. Nah, Tibul Wiqai itu apa saja ya? Ini tadi saya gambarkan dalam pola lingkaran tadi, keseharian Rasulullah itu mulai tentang sholatnya, pola makan, ya, olahraga, pola tidur, ya, itu semuanya membentuk satu sistem kesehatan yang holistik. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Bicara tentang kesehatan itu hanya bicara tentang physically saja. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kedokteran Barat sangat mendominasikan konsep sehat itu hanya secara fisik gitu ya. Kalau Rasulullah tidak gitu. Itu konsepnya ya termasuk spiritualnya tadi. Kemudian timbul ilaji itu yang nanti berkaitan dengan cara-cara terapi, baik yang bersumber dari Quran, Sunnah misalkan, atau modalitas-modalitas terapi lainnya. Nah, di dalam historical perspective of traditional indigenous medical practice, disinilah kemudian ada istilah the current renaissance and conservation of herbal resource. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang bicara tentang era renaissance ya, ini digambarkan renaissance masa kini gitu atau yang terkini, itu untuk memberikan gambaran bahwa sebetulnya teori perubahan
itu bisa terjadi di semua peradaban gitu loh. Ini kan sejarah tentang praktek-praktek kedokteran asli secara tradisional, mulai dari TCM tadi, kemudian ada Arab. Arab itu punya tradisional Arabic medical system loh ya, Arab itu. Yang agak berbeda nanti dengan konsep prophetic medicine gitu. Jadi sebelum Rasulullah datang itu Arab itu sudah punya kebudayaan tradisionalnya, kedokteran tradisionalnya yang tadi sudah saya jelaskan, kadang itu masih berbau-bau paganisme gitu. Ya, ini sebagai gambaran bahwa ya mungkin saja kemudian terjadi di the current Renaissance pencerahan yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini pencerahannya? Ini many practitioners of conventional medicine don't hesitate to recommend herbs. Jadi banyak praktisi dari kedokteran konvensional atau obat konvensional itu tidak ragu-ragu lagi untuk merekomendasikan herbal. Jadi eranya itu mengarah ke sini, back to titik-titik tadi itu maksud saya, itu mau diisi apa gitu loh. Mau diisi apakah kita kembalikan lagi Tibun Nabawi, ataukah kita kembalikan lagi Islamic medicine, atau apa gitu, atau termasuk kita gunakan lagi misalkan herbal di dalam praktek-praktek pelayanan kesehatan misalkan gitu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena memang sejarah obat-obat yang dipakai saat ini yang kita sebut sebagai chemical drugs, obat kimia sintetik ya, itu eh, 65%-nya penemuannya itu dilakukan melewati tanaman atau indukannya atau role modelnya itu adalah dari tanaman. Saya kasih contoh ya. Taksol yaitu untuk obat kanker payudara. Itu kan dari tanaman namanya Taxus brevifolia. Kemudian ada lagi metformin yaitu untuk diabetes itu dari Galegia officinalis. Itu tanaman juga. Jadi 65% itu ada dari tanaman. Jadi di jurnal ini sebetulnya tidak membicarakan tentang prophetic medicine, enggak, tapi cara pandang tentang perubahan gitu ya. Perubahan itu bisa saja terjadi renaissance pada masa kekinian, yaitu apa? Back to Islamic medicine. Ya, itu juga harus dipahami itu sebagai the current renaissance. Jadi mencerahkan kembali mungkin banyak umat Islam yang saat ini terbalik dia sebagai dark age gitu ya. Jadi anggapannya kemudian Western medicine ini sebagai the golden age gitu. Karena semua sistem kedokteran kita mainstreamnya sekarang ke sana, ke kedokteran barat gitu. Sehingga seolah-olah dunia Islam ini mengalami kemunduran gitu, mengalami kemunduran. Nah, itu perlu sebuah the current renaissance. Nah, ini contohnya dalam herbal gitu ya. Contohnya ini di dalam pengembangan obat-obat di dalam herbal, dan itu yang sedang kami konsenkan saya sendiri itu berpikir the current renaissance. Jadi kita akan mengembalikan lagi bagaimana herbal itu bisa dipakai, bisa digunakan ya, dan itu harus didasari pada rasionalisasi. Itu nanti tahapan pertemuan kita yang kedua ya, yang berkaitan dengan rasionalisasi bagaimana herbal itu. Tapi di sini kita ingin menekankan bahwa banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit saat ini itu yang tidak bisa ditangani oleh Western medicine juga, itu oleh kedokteran barat, dan itu menjadi porsi pengembangan modalitas yang basisnya adalah dari ada yang disebut dengan tadi Eastern atau kedokteran timur gitu.
Tetapi prinsip di sini sekali lagi yang dimaksud current renaissance adalah ini. Jadi para praktisi pengobatan pengobatan modern atau kedokteran barat itu tidak ragu-ragu lagi untuk merekomendasikan herbal atau produk herbal atau CAM ya, terapi CAM kepada pasiennya. Untuk apa? For the effective treatment, untuk mengefektifkan terapi pada penyakit-penyakit tertentu. Jadi ini tidak kemudian uh, all penyakit ya, tetapi pada penyakit-penyakit tertentu. Dan kemudian direvisi lagi konsep kuno ya tentang terapi botani tersebut, botanical therapeutics ya. Konsep kuno menjadi konsep yang bisa diterima. Dan konsep modern itu berbasis pada sinergisitas. Intinya di situ, pada konsep sinergisitas. Kalau kita bicara tentang mengembalikan kembali the current renaissance ya, supaya herbal itu tidak dianggap sebagai ancient concept gitu ya. Itu adalah kata kuncinya adalah sinergisitas. Dan kata sinergisitas itu tidak bisa kecuali dia mempertemukan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan atau herbal-herbal yang mempunyai mekanisme aksi ya yang menyembuhkan yang bersifat sinergis. Ini bahasan kita untuk tahap yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan supaya kita paham kedudukan bagaimana obat sintetik atau chemical drugs, bagaimana Western medicine, keduanya adalah lahir dari suatu peradaban yang sangat tinggi, peradaban mulia, peradaban yang sangat kental dengan sains teknologi, dan itu dikembangkan oleh Muslim sekuler atau pada saat era kejayaan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini eh, saya dapat banyak ilmu baru ini tentang kedokteran. Saya kebetulan anak matematika, Ustaz, dokter. Nah, jadi kadang-kadang juga eh, senang dengan sejarah-sejarah sainsnya. Nah, ini tambah ilmu dengan kedokteran. Masya Allah, ini sudah ada yang nggak sabar untuk raise hand ini, dok. Kita langsung diskusi saja, nggih. Silakan, Mbak Faiz. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum, Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan, eh, ini di tengah-tengah masyarakat kita itu, atau mungkin taruhlah di kalangan para pengemban dakwah gitu ya, itu kan terpolarisasi menjadi dua setidaknya. Itu orang-orang yang eh, tidak mau gitu ya, tidak mau ke medis gitu ya, dan lebih memilih bahkan sampai ke taraf eh, tidak maunya itu sangat gitu ya, anti itu kepada medis dan lebih memilih herbal begitu. Kemudian yang satu pihak eh, orang-orang yang ya lebih percaya ke medis. Nah, ini sampai kemudian memunculkan friksi begitu ya. Terlebih kemudian kemarin ketika pandemi COVID-19. Nah, ini menurut Ustadz Dokter harusnya seperti apa begitu ya? Kita itu atau kaum muslimin itu menundukkan dua hasil sains ini, yang satu memang kemudian masih pada zaman Nabi begitu, yang satu kemudian memang dikembangkan di era modern. Nah, ini harusnya kemudian kaum muslimin seperti apa? Karena ya terkadang kemudian sampai meruncing gitu ketika kemudian kondisi sakit ya, yang kemudian butuh tindakan cepat. Yang satu lebih lebih memilih tidak mau ke pelayanan medis begitu. Nah, ini sampai sampai demikian begitu. Khususnya pada keadaan-keadaan yang gawat ya, ketika itu seperti ya pandemi dulu itu. Nggih, jazakumullah khair. Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, melihat kedokteran Islam atau sejarah kedokteran Islam itu tidak boleh dipisahkan juga dari konsep ideologi ya, konsep ideologi.
bahwa ketika bicara tentang kedokteran Islam, pengembangannya masa itu, ideologinya itu adalah penyempurnaan syariat Islam. Ideologinya ke sana dan riayatus su'unil ummah. Jadi memberikan pelayanan itu. Sehingga para saintis pada masa itu ketika melakukan kajian, penelitian dan sebagainya, jadi jangan dikira bahwa pada masa era itu kemudian tidak ada penelitian, keliru. Justru penelitiannya itu sangat digencarkan. Apa namanya, sebagai contoh misalkan kumpulan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Sina itu kan ditulis dalam satu kitab Qanun Fittib gitu, The Canon of Medicine, terjemahan dalam bahasa Inggris. Itu syarat dengan penelitian-penelitian, kajian-kajian observasi klinis seperti itu. Nah, semangat mereka itu adalah untuk memberikan riayah, memberikan pelayanan supaya orang itu terjaga kesehatannya. Kalau dia sehat, maka dia bisa menyempurnakan syariat Islam yang didukung oleh kesehatan pada dirinya gitu. Nah, itulah ideologi itu yang hilang saat ini di dalam konsep kedokteran Western, sehingga sangat-sangat kapitalis. Kalau saya meneliti, ya saya harus mendapatkan keuntungan sekian kali. Contoh, misalkan penemuan Viagra. Viagra itu kan obat disfungsi ereksi ya pada pria yang diteliti oleh Pfizer. Itu awalnya sebetulnya penelitiannya itu tidak mengarahkan ke sana, mengarahkannya itu ke hipertensi pulmoneri sebetulnya. Hipertensi yang disebabkan karena adanya gangguan pada sistem pulmoneri, ya. Nah, tetapi pada saat diujikan pada pada tahapan uji klinis itu banyak dari respondennya itu yang mengalami ereksi gitu. Akhirnya diputuskan, diganti, dialihkan, nggak jadi ke hipertensi, tapi untuk disfungsi ereksi. Pertimbangannya sederhana karena cuannya lebih besar gitu. Jadi itu pola-pola kapitalistiknya itu masuk kalau sekarang dan itu terjadi di dalam sistem kedokteran Western gitu. Maka jangan eh, terkejut kalau ada dulu buku kritik sosial orang miskin dilarang sakit, itu kan sebuah kritik-kritik sosial yang menunjukkan begitu kapitalistiknya Western medicine. Itu konsep ideologinya. Nah, begitu bicara tentang konteks saintifikasinya atau rasionalisasinya, saya tidak melarang atau saya tidak berbantah dengan konsep Western medicine yang memang rasional, kenapa tidak kita pakai? Saya menggunakan beberapa pendekatan rasionalisasi dari pengembangan sains dari ilmu kedokteran barat yang bisa kita pakai gitu. Tapi dalam konteks saintifikasi atau berpola pikir ilmiah, kan berbeda berpola pikir ilmiah dengan berpola pikir ideologis, tidak sama gitu. Nah, jadi kalau tadi ada yang apa tadi, ada yang masalah pro dan kontra, itu berarti harus dipisahkan, harus dijelaskan dalam wilayah apa pro dan kontra. Kalau wilayah ideologis, mestinya kita nggak terjadi kontra. Kita pro bahwa kedokteran Western saat ini itu sangat kapitalistik dan itu harus disepakati. Itu sebuah hegemoni sistem neokapitalisme saat ini yang merambah ke dunia kedokteran. Tapi begitu bicara tentang sebuah pembuktian ilmiah, ya, nah di situ mungkin saja boleh terjadi perbedaan. Gitu. Ada orang yang saya nggak nggak mau mengambil yang katakanlah yang obat-obat sintetik, saya mau yang herbal. Nah itu kan ranah-ranah rasionalisasi, saintifikasi, dan itu bisa terjadi perbedaan antar satu orang dengan orang yang lain. Jadi catatannya pas masa pandemi itu nampak banget itu perbedaan dalam konteks rasionalisasi saintifikasi. Tapi saya tidak melihat adanya perbedaan
Saya tidak melihat adanya pro kontra berkaitan dengan masalah ideologisasinya. Menurut saya ideologisasinya kita mesti harus sepakat bahwa telah terjadi sebuah kapitalisasi di dunia kedokteran atau di dunia kesehatan. Saya kira demikian, Ukti. Ya Ustaz, jazakallah khair. Ya, baik, baik. Oh, nah, ini pertanyaan saya juga tadi sebetulnya ya. Alhamdulillah terwakili sudah. Sudah jelas posisinya ya tentang itu. Karena memang kapitalistiknya luar biasa ya kedokteran ya, Dok ya. Lanjut, silakan Mas Irfan. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat dokter Kin. Alhamdulillah sehat ketemu ini. Ngapunten nih terkait dengan ini kan saya kan simpel aja nih. Ini kan ilmu yang sebenarnya kan praktis nih. Meskipun juga ada kaitan dengan ideologi. Jadi sejauh ini bukan dalam konteks tergesa, tapi ini adalah sesuatu yang mesti kan segera nih. Dalam konteks itu terkait dengan apakah LKMU menjadi semacam saluran utama nih, LKMU itu. Bagaimana menggandeng para akademisi katalah muslim nih, terkait dengan ya hal ini. Saya sering menyampaikan, mestinya memang harus ada studi kasus yang mendalam. Katakanlah kasus A, nanti dengan pendekatan ini memang ini ya bukan pekerjaan yang mudah untuk menyatukan para tadi. Perlu ada semacam kalau saya itu memang kayak workshop tuh lah. 2 atau 3 hari atau di Jogja atau di Semarang ya begitu. Untuk kalau satu kasus tertentu sehingga ini benar-benar langsung ini loh nyata konsepnya, nyata praktisnya. Memang perlu dibangun tadi namanya body knowledge ya. Apa itu body knowledge terkait dengan konsep Islamic medicine atau apa katalah misalkan apa Tibu Nabawi. Karena saya baca yang dari katalah buku yang dari Universitas apa itu Sarjana Jauh terkait dengan prophetic medicine itu, jadi kayaknya contoh bekam itu dianggap masih pseudoscience sehingga tidak dianggap di lingkungan medis konvensional. Nah, itu mungkin ada yang apa ya? Katalah begini, katalah udah ada 20 lebih PT perguruan tinggi, kan punya banyak mahasiswa. Misalkan penelitiannya diarahkan yang memang mengarah pada konsep ini, itu kan langkah praktis gitu. Nah, itu mungkin ada semacam tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengatakan seperti tadi bahwa di era kekinian kita bisa menggunakan pola renaissance dalam konteks yang positif ya. Maksud saya, ya karena sangat kapitalistik itu maka harus kita renaissance gitu loh, harus kita revisi gitu. Kayak contoh yang 2 Juna tadi merevisi bagaimana konteks terapi botani gitu kan direvisi gitu lah. Nah, sama dengan kedokteran Western saat ini menurut saya itu perlu direvisi dengan konteks Renaissance tadi. Yang pertama dicerahkan para praktisi di bidang kedokteran modern, cara pandangnya harus benar bahwa dia mempelajari kedokteran itu bukan dalam kerangka misalkan ya nanti ya sangat pertimbangan-pertimbangan balik modal dan seterusnya gitu. Dan itu tidak bisa lepas karena apa? Ketika masuk di kedokteran saja itu bayarannya 300 juta, 750 juta gitu kan. Belum SPP bulanannya di UAD itu sendiri sumbangan minimal 300 juta. Sendiri anak saya belum tentu bisa masuk nanti ya 300 juta gitu. Nah, maka ketika dia dididik di situ, dia berpikirnya lah, aku harus balik modal. Jadi dulu sekolahnya udah mahal gitu. Jadi banyak yang harus direvisi gitu loh. Renaissance konsep the current renaissance for Western medicine. Itu maksud saya seperti itu tadi. Itu yang saya kasih back to titik-titik itu mau diisi apa gitu loh. Titik-titiknya itu tadi. Itu mau diisi apa? Nah, pertanyaan apa jawaban saya tadi contoh-contoh tadi ya. Current renaissance harus berpikir pembaruan pencerahan yang terkini, konteksnya terkini. Kalau yang renaissance masa lalu kan memisahkan urusan agama dengan urusan dunia gitu atau akhirat dengan dunia gitu atau memisahkan urusan agama dengan kehidupan gitu ya.
Nah, yang kita ambil spirit perubahannya itu artinya kalau kedokteran para cendekiawan Muslim dulu belajar kedokteran itu dalam rangka untuk riayah, ya, untuk memberikan pelayanan kepada umat. Nah, mestinya itu juga menjadi spirit. Namun juga sangat kesulitan ketika mau belajar kedokteran harus bayar mahal. Maka sistem tidak boleh separuh-separuh. Semuanya harus saling terkait satu dengan yang lain. Sistem pendidikannya, kemudian penelitiannya, kemudian ekonominya, itu harus menjadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah-pisah gitu. Ya, itulah kurang lebih gambaran yang ingin saya sampaikan. Dengan belajar sejarah ini, kita jadi tahu bahwa tidak akan muncul kedokteran barat atau obat-obat sintetik kimia kecuali melalui masa keemasan peradaban Islam di bidang Islamic medicine tadi. Dan itu salah satunya dipengaruhi oleh prophetic medicine. Selain yang ada pengaruh-pengaruh yang lainnya tadi kan, ada tradisional Arabic medicine, ada TCM ada gitu. Tapi pengaruh para cendekiawan Muslim itu besar sekali. Nanti di era rasionalisasi, di materi rasionalisasi saya jelaskan pengaruh-pengaruh perkembangan inovasi mereka itu luar biasa. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman semuanya? Nah, ini mumpung ada pakarnya ya, yang bisa sharing sama kita ini. Silakan kalau masih ada. Nah, ini sepertinya banyak APT juga yang hadir. Dan juga nanti bisa ikut sharing diskusi dengan kita. Tidak ada? Oke, saya tadi mau nanya tapi sudah diwakili tadi Ustaz. Jadi insya Allah sudah cukup pertanyaannya. Insya Allah. Mungkin Ustaz kita minta closing statement-nya dari Ustaz. Kira-kira seperti apa Ustaz tentang materi ini dan yang kedepannya. Spoiler sedikit lah. Biar semangat nanti hadirnya. Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, belajar tentang sejarah itu tidak hanya sekedar sebuah romantisme, tetapi harus bisa menggerakkan sebuah renaissance spirit, merubah, tentu dalam konteks yang positif. Dan perubahan itu harus diikuti dalam kerangka yang ideologis dulu, bahwa kita belajar kedokteran atau kesehatan atau kefarmasian itu tidak lain adalah untuk riayah, ya, untuk melayani kepada kebutuhan umat di bidang kesehatan. Dengan itu umat bisa mempunyai derajat kesehatan yang baik, dan kemudian itu bagian dari menyempurnakan syariat Islamnya yang berkaitan dengan syarat adanya kesehatan. Nah, inilah yang hilang saat ini, dan kita harus di current renaissance. Kita harus berani untuk melakukannya itu dalam situasi hegemoni sebuah sistem kapitalistik. Tetap saja ada yang berpikir atau mau memulai dengan pola-pola the current renaissance. Back to titik-titik, silahkan diisi, silahkan dipikirkan, dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua nanti, rasionalisasi. Bagaimana para cendekiawan Muslim itu mengembangkan sistem kedokterannya itu yang tidak luput dengan sebuah penelitian-penelitian atau rasionalisasi yang kemudian itu bisa diterima secara akal sehat, tidak dengan konteks pendekatan yang ancient tadi, yang yang syarat dengan disebut dengan istilahnya itu adalah pengaruh-pengaruh paganisme. Sangat rasional para cendekiawan Muslim itu. Oleh karena itu, saya pun tidak menolak dalam kerangka ini terhadap perkembangan yang sudah ada di dalam Western medicine, itu masih tetap bisa kita pakai.
untuk mengembangkan atau melakukan the current renaissance. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Dr. Kintoko atas sharingnya pada pagi Banyak. hari ini, dan insya Allah kita masih lanjutkan dengan beliau dua sesi lagi ya, tadi dari rasionalisasi dan satu lagi apa Ustadz tadi? Saya catat. Implementasi. Implementasinya. Nah, harapannya nanti teman-teman juga bisa ada ilmu yang nanti bisa diamalkan. Jazakumullah khairan juga pada teman-teman semua yang sudah hadir. Sekali lagi jazakallah khair kepada Ustadz Kintoko. Mari saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam kelas pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.